Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Anandarusi dengan NIM 2011306033, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 1 Semester 3, Fakultas Tabliyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa UINSI Samarinda. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika MISD dengan dosen pengampu Siti Nasiah MPD. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang FPB bilangan bulat. Kompetensi dasar, menjelaskan dan menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan FPB dalam penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan FPB. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam memahami pemecahan soal terkait FPB. Pertama, ada faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan yang membagi habis bilangan lain. Faktor persekutuan bilangan bulat. Suatu bilangan bulat mempunyai faktor. Faktor yaitu sama atau lebih dari dua bilangan bulat disebut faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar dari dua atau lebih bilangan bulat disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari dua bilangan tersebut. Faktor persekutuan tiga bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari tiga bilangan tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan FPB dari dua atau lebih bilangan. Yang pertama, menentukan faktor dari masing-masing bilangan bulat. Yang kedua, tentukan faktor prima yang sama. Yang ketiga, FPB merupakan hasil kali faktor-faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan bulat. Faktor suatu bilangan bulat yang berupa bilangan prima disebut faktor prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktor prima dan faktorisasi prima dapat dicari menggunakan yang pertama, ada faktorisasi, yang kedua, tabel, dan yang ketiga, pohon faktor. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Bu Wati mempunyai 40 buah mangga dan 32 buah apel. Kedua jenis buah tersebut akan dibuat menjadi parsel. Tiap parsel memuat masing-masing buah sama banyak. 1. Berapakah parsel paling banyak yang dapat dibuat Bu Wati? 2. Berapa banyak masing-masing buah dalam setiap parsel? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat mencari soal yang pertama dengan menggunakan FPB. Kita dapat menggunakan 3 cara. Cara pertama, menggunakan faktorisasi. Untuk menentukan faktor bilangan dari 40 dan 32, maka kita perlu ketahui perkalian atau pembagian yang dapat membentuk 40 dan 32. Faktor dari 40 kita mulai dari angka yang paling kecil yaitu 1. 40 dibagi 1 sama dengan 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Karena 40 tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjutkan 40 dibagi 4 hasilnya 10. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Karena 40 tidak dapat dibagi oleh 6 dan 7, maka kita stop menghitung karena 8 merupakan hasil dari 40 dibagi 5. Faktor dari 32 kita mulai dari angka 1. 32 dibagi 1 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Karena 32 tidak dapat kita bagi dengan 3, maka kita lanjutkan ke 32 dibagi 4. Hasilnya 8. Karena 32 tidak dapat dibagi oleh 5, 6, dan 7,
Maka kita stop menghitung karena 8 merupakan hasil bagi dari 32 dibagi 4. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Untuk faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Dari penjelasan itu, maka kita ketahui faktor yang sama dari 40 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. Maka faktor dari 40 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, banyak parsel yang paling banyak dapat dibuat adalah 8 buah. Cara kedua, menggunakan tabel. Karena kita telah mengetahui faktor-faktor dari 40 dan 32, jadi tinggal kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 1, 2, 4, 5, 40, 20, 10, 8. Yang dimaksudkan di sini adalah 1 dikali 40 sama dengan 40, 2 kali 20 sama dengan 40, 4 kali 10 sama dengan 40, 5 kali 8 sama dengan 40. Untuk yang 32, diketahui faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Yang dimaksudkan di sini adalah 1 dikali 32 hasilnya 32, 2 dikali 16 hasilnya 32, 4 kali 8 sama dengan 32. Maka kita ketahui dari tabel di atas, bilangan pembagi yang habis dibagi 40 dan 32 yang sama adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, banyak parsel yang paling banyak dapat dibuat adalah 8 buah. Cara yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dan hanya dapat dibagi oleh bilangan satu atau bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Sekarang mari kita cari pohon faktor dari 40 dan 32. Yang pertama kita cari terlebih dahulu yang 40. 40 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 masih dapat dibagi lagi oleh 2 dan menghasilkan bilangan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya, pohon faktor dari 32. 32 kita bagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya 8. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5. Dari hasil faktorisasi prima, maka kita ketahui FPB dari 40 dan 32 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. FPB merupakan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, Bu Wati dapat membuat paling banyak 8 parsel. Yang B, berapakah banyak masing-masing buah dalam setiap parsel? Untuk mencari penyelesaian tersebut, maka banyak buah kita bagi dengan FPB yang telah kita temukan tadi, yaitu 8. Maka banyak buah mangga 40 dibagi 8 sama dengan 5. Banyak buah apel sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi setiap parsel berisi sebanyak
5 buah mangga, dan 4 buah apel. Latihan soal yang kedua. Tari akan membuat kado untuk dibagikan pada teman-temannya yang berisi pulpen, buku, dan penggaris. Tari mempunyai 24 pulpen, 56 buku, dan 16 penggaris. Jika Tari membuat kado sebanyak-banyaknya dengan jenis dan isi yang sama banyak, berapakah kado yang dapat dibuat oleh Tari? Untuk menentukan faktor bilangan dari 24, 56, dan 16, perlu kita ketahui perkalian atau pembagian yang dapat membentuk 24, 56, dan 16. Kita akan menentukan faktor dari 24. 24 dibagi 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Karena 24 tidak dapat dibagi 5, maka kita stop menghitung karena merupakan hasil bagi dari 24 dibagi 4. Selanjutnya, faktor dari 56. 56 dibagi 1 sama dengan 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Karena 56 tidak dapat dibagi 3, maka kita loncat ke bilangan 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14. Karena 56 tidak dapat dibagi oleh 5 dan 6, kita loncat ke bilangan 7. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Karena 8 merupakan hasil bagi dari 56 dibagi 7, maka kita stop mencari. Yang ketiga, faktor dari 16. 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Karena 16 tidak dapat dibagi 3, maka kita meloncat ke bilangan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Karena 4 merupakan hasil bagi dari 16 dibagi 4, maka kita stop mencari. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Dari faktor 24, 56, dan 16 didapat angka yang sama yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor dari 24, 56, dan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi kado terbanyak yang akan dibuat oleh Tari adalah 8 kado. Cara kedua menggunakan tabel. Karena kita telah mengetahui faktor dari 24, 56, dan 16, maka tinggal kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Mulai dari 24, 1 dikali 24 sama dengan 24, 2 kali 12 sama dengan 24, 3 kali 8 sama dengan 24, 4 kali 6 sama dengan 24. Untuk yang 56, 1 dikali 56 sama dengan 56, 2 dikali 28 sama dengan 56, 4 dikali 14 sama dengan 56, 7 dikali 8 sama dengan 56. Begitu pula dengan angka 16. 1 dikali 16 sama dengan 16, 2 dikali 8 sama dengan 16, 4 dikali 4 sama dengan 16. Dari tabel di atas, bilangan pembagi yang habis dibagi 24, 56, dan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi kado terbanyak yang akan dibuat oleh Tari adalah 8 kado. Cara yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dan hanya dapat dibagi oleh bilangan satu atau bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Sama 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 masih dapat dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka kita stop mencari. Selanjutnya 56. 56 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 56 dibagi 2, hasilnya 28. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 14 dibagi 2, hasilnya 7. Karena 7 merupakan bilangan prima, maka kita stop mencari. Selanjutnya 16. 16 kita bagi 2, hasilnya 8. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2,
hasilnya 2. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 pangkat 3 dikali 7. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. Faktor yang sama dari pangkat terkecil adalah 2 pangkat 3. Maka FPB dari 24, 56, dan 16 adalah 8. Jadi kado terbanyak yang akan dibuat oleh Tari adalah 8 kado. Latihan soal. Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Itu tadi merupakan pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.